Yang selanjutnya itu chemical properties atau sifat kimia dari alkohol. Yang pertama ada reaksi dengan aktif metal atau logam aktif. Kalau misalnya ada alkohol direaksikan dengan logam aktif, di sini kita lambangkannya pakai M, maka akan menjadi NOM ditambah setengah 2. Nah, ini alkoholnya itu reaktifannya dari ROH-nya ini tuh yang paling besar itu metanol, lalu ke primary, secondary, baru ke tertiary. Nah, logam metalnya ini M-nya itu dia bisa logam Na, Mg, Al, dan sebagainya. Nah, hasilnya itu merupakan ROM yang disebut sebagai senyawa alkoksida. Jadi ada alkil, ada oksigen, ada logamnya. Contohnya, misalnya kita punya etanol direaksikan dengan logam Na, maka akan menjadi ONA ditambah setengah 2. Nah, ini kan etanol, ini namanya menjadi karena alkoksida, karena alkilnya C-nya 2 berarti menjadi, sebutkan dulu nama logamnya, natrium, dalam bahasa Inggrisnya sodium etoksida. Nah, lalu yang kedua ada ester formation atau esterification. Nah, saat alkohol bereaksi dengan asam karboksilat RCOOH, nah dia akan membentuk senyawa ester COOR ditambah H2O. Nah, inilah yang kita sebut sebagai esterification karena hasilnya merupakan ester. Di reaksi esterifikasi ini terjadi pemutusan ikatan antara OH ini dan juga OH pada karboksilasid, makanya terbentuk H2O. Jadi pas di ester ini, R yang ada di sebelah sini itu dia berasal dari alkohol. Jadi dia dari alkohol, sedangkan yang sebelah sini itu dia dari karboksilik acid. Nah, contohnya misalnya etanol kita reaksikan dengan propanoic acid, berarti C-nya 3 OH. Maka membentuk esternya itu kan yang sebelah sini dari karboksilik acid, berarti kita bikin C-nya 3, 1, 2, 3. Ini terbentuk ini sama karboksilik acidnya gini ya. Nah, lalu ada O baru disambung dengan etanolnya tadi, R dari etanol, C-nya 2 kan. Nah, ditambah H2O. Ini dari etanol, terus propanoic acid akan menjadi esternya, ini berarti adalah namanya dietil ester ya, dietil ester. Itu untuk esterifikasi. Yang selanjutnya itu adalah dehidrasi atau reaksi dengan asam sulfat. Nah, reaksi dengan asam sulfat ini hasilnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan saat reaksi itu terjadi. Kalau misalnya kita ingin membentuknya itu senyawanya hasilnya alkena, maka keadaan lingkungannya itu harus terjadi pada suhu 180 derajat Celcius. Jadi kalau si alkohol tadi misalnya etanolnya kita reaksikan dengan H2SO4 ini ekses dalam suhunya 180 derajat Celcius, maka dia akan menjadi senyawa etena tambah H2O.
Jadi kalau mau bentuk alken ini, si kondisi lingkungannya harus 180 derajat. Kalau misalnya kita turunin lagi suhunya jadi 140 derajat, maka yang terbentuk adalah ether. Jadi kalau misalnya kita pakai etanol, ini harus 2 berarti etanolnya, karena mau jadi ether kan. Terus pada H2SO4 dalam 140 derajat Celcius, nah maka akan menjadi dietil ether. Tambah 2O, suhunya harus 140 derajat. Nah, selanjutnya kalau misalnya mau jadi alkyl hidrogen sulfat, nah itu kita reaksikannya pada suhu ruang. Jadi si etanol tadi mau direaksiin sama asam sulfatnya dalam suhu ruang atau room temperatur, maka akan terbentuk si alkyl hidrogen sulfat ini. Nanti jadi OSO2OH ditambah H2O. Ini namanya adalah etil karena alkylnya ada etil hidrogen sulfat. Jadi ada 3 keadaan, ada suhu yang 180 akan terbentuk alkena, 140 akan terbentuk ether, dan room temperatur akan terbentuk alkyl hidrogen sulfat. Nah, yang selanjutnya ada pembentukan alkyl halida. Nah, pembentukan alkyl halida ini bisa dengan 2 cara. Pertama, kalau alkoholnya kita reaksikan dengan thionyl chloride atau SOCl2. Misalnya kita pakai etanol, terus direaksikan dengan SOCl2, nah maka akan terbentuk alkyl halidanya ini ditambah gas SO2 dan ada HCl. Jadi akan menghasilkan etil chloride. Yang berikutnya bisa dengan reaksikan alkoholnya dengan fosforur halida, bisa PX3 atau PX5. Nah, bedanya itu apa? Kalau misalnya kita pakai yang HCl5, misalnya kita reaksikan etanol, PX5-nya kita pakai misalnya pakai Cl, X-nya HCl5, akan menjadi sama, jadi etil chloride juga, dan sisanya itu ada PeCl3 dengan HCl. Sedangkan kalau misalnya si etanolnya ini kita reaksiinnya pakai PCl3, yaitu sama akan jadi etil chloride juga. Nah, senyawa sisanya itu adalah H3PO3, bukan PCl3 sama HCl. Nah, karena ini Cl-nya 3, berarti di sini 3, ini juga masih kurang 3. Jadi perbedaannya itu ada di hasil sampingnya. Ini PCl3 sama HCl, kalau pakai PCl3 hasil sampingnya H3PO3. Nah, selanjutnya ada reaksi alkohol dengan hidrogen halida atau asam halida. Nah, yang perlu diperhatikan kalau misalnya kita pakai asam halidanya itu HCl, itu kita harus pakai katalis. Katalisnya itu adalah ZnCl2 yang anhidrat. Jadi anhidrous dari ZnCl2. Tapi kalau kita pakai asam halidanya HBr atau HI, itu gak usah pakai katalis, reaksinya itu bisa terjadi. Kita pakai contoh HBr misalnya. Jadi kalau etanol kita reaksikan dengan HBr, nanti akan terbentuk juga etil bromide sama H2O. Kalau ini gak usah pakai katalis karena sudah bisa terjadi reaksinya. Yang selanjutnya adalah reaksi dengan asam nitrat atau nitric acid, itu HNO3. Nah, kalau misalnya alkohol kita reaksikan dengan HNO3, berarti kan bisa kita tulisnya ini HONO2 biar kelihatan pemecahannya. Itu akan terbentuk alkyl nitrat yang bukan ONO2, nanti hasil sampingnya H2O.
ini namanya adalah alkyl nitrat, senyawa alkyl nitrat. Kalau kita kasih nama berarti menjadi etil nitrat karena alkilnya itu punya 2 rantai karbon. Nah, yang selanjutnya adalah oksidasi. Setiap jenis dari alkohol itu akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi primary alkohol, secondary alkohol, atau tertiary alkohol, kalau dioksidasi itu hasilnya akan berbeda-beda. Nah, biasanya oksidator yang digunakan itu bisa kalium permanganat dalam suasana asam 2SO4 atau pakai natrium dikromat dalam suasana asam juga. Nah, apa sih hasilnya? Kalau misalnya primary alkohol, misalnya kita punya etanol juga, terus dioksidasi, kita pakai natrium dikromat misalnya dalam suasana asam. Nah, itu dia akan teroksidasi menjadi aldehid. Jadi aldehid. Tapi kalau misalnya dia dioksidasi lagi, lanjut si aldehid dioksidasi, maka aldehid akan menjadi asam karboksilat. Jadi dari etanol nanti jadi asetaldehid. Kalau dioksidasi lagi jadi asetik acid. Jadi kalau misalnya primary alkohol itu dia jadi aldehid. Kalau misalnya secondary alkohol, misalnya kita pakai contohnya isopropil alkohol ya. Terus dioksidasi sama pakai natrium dikromat juga dalam suasana asam. Nah, maka yang akan terbentuk itu di sini adalah senyawa keton. Jadi di sini akan terbentuk aseton. Yang sisanya adalah. Nah, kalau misalnya alkohol itu tertiary, pas dioksidasi itu dia tidak terjadi reaksi atau not reaction. Jadi kesimpulannya kalau misalnya primary alkohol, dia kebentuknya aldehid. Kalau misalnya secondary alkohol, dia kebentuknya keton. Kalau misalnya tertiary alkohol, itu dia tidak terjadi reaksi.